itu sebabnya kenapa manifestasi kamu belum terwujud. Jadi, ini kunci ya. Release dan sending love ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Jadi ketika kamu udah rilis, kamu juga udah harus sending love. Nggak bisa dipisahin ini satu paket. Jadi nanti Farida boleh bantu kakak yang kasih pertanyaan untuk tanya udah berapa lama rilisnya, lalu udah masuk grup 227 belum? Udah masuk grupnya Mbak Fiona sama Mbak Juju belum? Untuk gabung rilis rutin ya, rilis rutin di Senin, Rabu sama Jumat. Kalau belum, ya berarti dia masih harus mengecek lagi lapisan endapan emosi apa yang belum dia terima dan belum dia lepas. Simple sebetulnya. TVB aku udah rajin rilis, aku udah rajin melepas, tapi aku belum manifest satupun. Kenapa ya? Ya berarti data kamu masih itu. Berarti masih ada yang belum kamu terima, belum kamu lepas. Karena pantulannya masih pantulan yang sama. Ya berarti data dalamannya masih sama gitu. Ingat lagi hukum semesta seperti Lanjut ya, Teh. Boleh, pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya pertanyaan dari ini teman-teman ke Teteh, terus kita screenshot, aku rangkum di sini. Pertanyaannya gini, Teh Feby, kenapa ya bagasi emosi saya terlalu banyak? Saya rajin rilis, tapi kenapa ya kehidupan saya begini-begini terus? Uang kami dibawa lari orang 40 juta, keuangan amburadul, semua udah aku lakuin Teh, tapi kenapa ya kok enggak seperti teman-teman yang lain? Nah, substansi intinya jangan pernah membandingkan kita sama orang lain. Karena lapisan endapan emosi kamu dan teman-teman lain kan beda-beda. Gitu loh. Karena gini, pada saat temen bertanya, Teh kenapa ya aku udah rajin rilis tapi kok belum ada manifestasi? Kita lihat lagi, umur kita saat ini berapa? Kayak misalnya Windy masuk di 30 sekian misalnya. Windy udah berapa, Win? 40 atau 30 kah? 45 Teh. Oke, Windy 45, aku 48, Fiona 47 kalau nggak salah. Farida 20 kah? 25. Masya Allah. Nyamain umur kan? Unyu. Farida 25. Nah, di umur Farida yang 25 aja, Farida bisa ngerasain nih, lapisan endapan emosinya pasti banyak kan? Banget. Banget. Itu 25, Farida apalagi 48, apalagi ibu itu. Farida aku mau tanya, Farida kalau di rumah Farida nyapu sehari berapa kali? 3-4 kali karena punya bocil. Tuh, 3-4 kali. Terus lapisan endapan emosi dirilisnya, kamu kebayang nggak? Wah, kamu kalau nggak disapuin itu debunya kan pasti berasa kan? Iya. Debu itu seperti lapisan endapan emosi yang kamu masukin terus setiap hari lewat 5 panca indera kamu. Dia debu pertama, masuk lagi debu kedua, masuk lagi debu ketiga, masuk lagi debu keempat, masuk lagi debu kelima, terus kebayang nggak itu lapisannya udah berapa banyak itu numpuk. Sedangkan kita semua tahu rilisnya kan baru sekarang. Baru di lapisan yang paling atas. Yang bawah-bawahnya ini belum kerilis. Kesimpulannya apa? Lakukan rilis ini dengan sabar. Karena dia berlapis-lapis. Makanya selalu aku bilang, lakukan rilis ini sebagai seni dalam melewati kehidupan. Lakukan dengan sabar, lakukan dengan enjoy, karena ini bagian dari hal yang seru dalam proses kamu menuju kesadaran sejati kamu, menuju bahagia dan kelimpahan. Lakukan itu dengan enjoy. Jangan jadi beban dan gak usah ditungguin juga hasilnya. Kalau kamu nunggu-nunggu hasilnya, getarannya getaran gak sabar itu. Getarannya getaran yang semesta membacanya buru-buru gitu. Jadi kalaupun kenapa ya Teh, aku udah rajin rilis pertanyaannya, coba nanti kamu tanya sama kakak yang WhatsApp itu kan ada nomor teleponnya ya? Maksudnya ada nama ya? Ada kan? Ada nama sama BC ada ya Farida? Nanti tolong sapa kakak itu, kakak mohon maaf mau tanya, rilis sudah berapa lama kah? Gitu. Pasti nggak lebih dari 6 bulan, belum 6 bulan yakin aku. Batch berapa itu sayang?
Yang nanya Batch 7. batch 7. Berarti belum sampai setahun lah rilisnya. Tanyaannya rilisnya rutin nggak? Nah, kalaupun dia sudah rilis, misalnya goalsnya adalah uang nih, misal. Kalau dia udah rilis rajin gitu ya, misalnya goals dia uang, tanyaan berikutnya, dia udah melakukan sending love belum? Ini kita udah rilis nih, misalnya goalsnya aku ingin 20 juta per bulan, misal ya. Ini kan uang. Uang itu adalah material, bentuknya kan material. Uang itu adalah energi yang memadat. Bentuknya jadi uang. Pertanyaannya energi apa? Energi syukur, energi cinta, energi damai, energi tenang, energi rasa syukur. Nah, energi-energi ini dia berubah menjadi materi. Jadi tubuh yang menggetarkan bahagia, senang, gembira, itu dia mengantarkan realita hidupnya hadir rezeki dengan sangat mudah gitu. Nah, dari gambaran itu, kalau hanya sekedar rilis, itu nggak cukup, Farida. Karena si energi uang ini, dia berkorelasi atau dia beririsan dengan energi harmoni terhadap relationship kita. Jadi kalau dia udah rilis, tapi dia belum sending love ke ring satu dia, bagaimana hubungan dia sama ibu dia? Damai nggak? Baik nggak? Enggak teh, aku berantem. Berarti itu menghalangi rezeki uang kamu. Lalu bagaimana hubungan kamu? Kamu udah sending love belum ke papa kamu? Belum teh, aku masih marahan sama papa, yaitu menutupi kelimpahan kamu. Lalu yang berikutnya, bagaimana hubungan kamu sama pasangan kamu? Udah selaras belum? Udah happy belum? Oh enggak teh, justru sama suami aku tuh aku berantem melulu. Yo wes, itu sebabnya kenapa manifestasi kamu belum terwujud. Jadi, ini kunci ya. Release dan sending love ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Jadi ketika kamu udah rilis, kamu juga udah harus sending love. Nggak bisa dipisahin ini satu paket. Jadi nanti Farida boleh bantu kakak yang kasih pertanyaan untuk tanya udah berapa lama rilisnya, lalu udah masuk grup 227 belum? Udah masuk grupnya Mbak Fiona sama Mbak Juju belum untuk gabung rilis rutin ya, rilis rutin di Senin, Rabu sama Jumat. Kalau belum, ya berarti dia masih harus mengecek lagi lapisan endapan emosi apa yang belum dia terima dan belum dia lepas. Simple sebetulnya. TVB aku udah rajin rilis, aku udah rajin melepas, tapi aku belum manifest satu pun. Kenapa ya? Ya berarti data kamu masih itu. Berarti masih ada yang belum kamu terima, belum kamu lepas. Karena pantulannya masih pantulan yang sama. Ya berarti data dalemannya masih sama gitu. Ingat lagi hukum semesta seperti cermin. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video kali ini, coba kita renungkan bersama ya. Intinya kamu nggak sendiri. Ketika kamu bingung, khawatir, belum manifest, kamu nggak sendiri. Ya, aku juga pernah melewati itu 2019 yang lalu. Terus teman-teman yang lain juga seperti itu. Ayo bareng-bareng kita sadari siapa diri kita, bagaimana cara kerja hukum semesta berjalan dalam kehidupan kita, bagaimana pada akhirnya pola manifestasi itu terjadi. Nggak bisa manifestasi terjadi tanpa kamu tahu gambaran dalaman kamu udah berubah atau belum. Karena realita kamu itu sesuai dengan pantulan dalam gitu ya. Jadi kamu coba tolong diri kamu sendiri dengan cara banyak-banyak bersyukur dan jadikan rilis sebagai lifestyle hidup kamu. Gitu. Masih ya pertanyaannya. Oke, next ya Teh ya. Oke. Ini agak panjang ya. Teh, aku ada satu yang susah banget untuk dilepasin. Bahkan ngeliat notif pesan atau muncul nama ibu saya langsung mau nangis, sakit hati banget. Saya kira selama ini saya udah bisa memaafkan karena beliau sudah biasa, udah komunikasi aja. Tapi sejak bulan kemarin
kita ketemu rasa itu muncul lagi, rasa sakit hati, rasa kecewa, dan saya langsung nangis sampai saya akhirnya memilih untuk memblokir komunikasi saya dengan ibu saya. Karena saya benar-benar tertekan, Teh. Saya udah rutin rilis tiap pagi dan malam menjelang tidur. Secara umum, kehidupan saya udah mulai tenang, udah rileks. Tapi yang satu itu aja yang masih susah. Saya harus gimana ya, Teh? Iya, sayang. Kamu ada kendala komunikasi dengan ibu yang melahirkan kamu. Ini unik banget sih, sayang. Unik sebetulnya. Jadi gini, oke kamu blokir ibumu sementara ini, oke, situasinya seperti itu. Nanti Farida itu ada nama nama alumni berapa ada ya? Ada, Teh. Nanti tolong dijapri dia udah gabung ke grup rilisnya Mbak Fiona belum? Kalau belum, kasih linknya untuk gabung ya. Karena itu ada luka masa kecil yang belum lepas itu. Jadi prosedur utamanya sama seperti pertanyaan yang tadi yang pertama. Dia tetap harus duduk sama rasa itu, betul-betul hanya merasakan rasa, mau dia nangis, mau dia kesel, dia harus duduk dulu. Duduk untuk melarutkan. Nah itu mungkin nanti Mbak ini bisa dibantu sama Mbak Fiona deh kayaknya, handle-nya. Ya bantu untuk diri sendiri. Mbak ini harus bantu diri sendiri untuk terbebas gitu. Kalau dia masih memegang kemarahan sama ibunya, siapapun ya, nggak hanya alumni yang saat ini tadi bertanya. Jika kamu masih memegang terus kemarahan, artinya kamu belum sepenuhnya mengerti tentang bab satu. Belum mengerti sepenuhnya tentang bab satu berarti. Bab satu materi kita itu adalah tentang siapakah diri kamu. Ya, siapakah dirimu? Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu adalah itu. Sekarang Farida kalau aku tanya, Farida, ketika kamu tahu Farida siapakah dirimu, kamu adalah percikannya, berisi cinta tanpa batas. Kira-kira percikan ruhnya mungkin gak sih masih nyimpen-nyimpen kesel? Enggak. Kamu bukan tubuh, kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran, sayang. Mundur satu langkah. Farida telepon dia juga boleh deh, bantu deh. Suruh dia mundur satu langkah. Nah, ini ada kekesalan, ada kemarahan, ada kebingungan, ada kecemasan. Ada luka batin yang besar di sini. Selama ini kan dia gini nih, megangin terus kan. Suruh dia mundur satu langkah, Farida. Mundur satu langkah. Kasih jarak. Kasih jarak. Lihat emosi itu. Jadi sebagai ruang kesadaran. Jadi izinkan dia menjadi ruang kesadaran. Mundur satu langkah dan melihat, ada emosi itu. Lalu tanya, kamu emosi kesel dan marah itu atau kamu adalah percikan ruh yang sadar melihat itu ada? Kamu emosi itu atau kamu yang sadar? Datanya aja dulu itu. Nanti kalau dia bisa jawab, ya udah pelan-pelan rilisnya akan sangat mudah. Itu pertama, kamu harus rilis. Kedua, kamu udah sending love belum sama ibu? Yang bikin kamu marah, bikin kamu kesel, bikin kamu ke-trigger. Sending love, bukan sebagai tubuh gitu loh. Tapi sebagai percikan ruhnya yang selalu memberikan cinta. Saran aku kayaknya dia rilis satu kali, sending love tiap hari ke ibu dia. Sending love-in tiap hari, kirimin cinta ke ibu. Karena sebetulnya realita hidup yang kamu jalani sekarang sebagai realita itu kan cuma pantulan dalam. Ada luka-luka masa kecil di situ. Ada ketakutan, kebingungan, keresahan di masa kecil saat itu. Ada luka batin di situ. Entah pada saat kecil ada terjadi apa gitu. Jadi kemarahan, kesedihan di masa kecil itu coba rilis dulu. Duduk dulu sama rasa itu. Coba Farida yang follow up aja, bantuin dia rilis pakai cara yang barusan aku kasih tahu. Suruh mundur satu langkah.